nikah tanggal 11 September 1989. Waktu nikah sebenarnya orang tua saya nggak setuju. Akhirnya saya sebenarnya kalau nikah kawin lari sampai saya udah nikah 2 minggu di Bali, saya balik ke Jakarta, orang tua juga tetap tidak setuju. Nama Bernadette Virus, saya tidak akan lepas karena itu membawa kekuatan dalam hidup saya. Orang tua saya suka mempelajari buku-buku kuno itu. Setelah dipertanyakan kepada orang waktu itu, mungkin dinas departemennya di Semarang ya, bahwa itu adalah buku Weda, ajaran Hindu. Oh, ini agama, ajaran Hindu lah. Nah, setelah dipelajarin, kita berkomunikasi dengan saudara-saudara di Jawa. Nah, ini ajaran ini benar, ini sesuai dengan hati nurani kita. Kenapa kita tidak ngikut ini? Langsung itu bapak saya mengikuti ajaran itu sampai tahun 69 itu saya dikandung 5 bulan itu di Winterlah di Bali. Jadi saya langsung masuk Hindu. Kalau orang tua saya sendiri sebenarnya awalnya itu kan aliran kepercayaan, cuma karena lingkungan dan harus beragama apa seperti itu kan. Jadi untuk pengisian KTP dari keluarga saya memilih itu. Ya, kebetulan orang tua saya memang Islam, tapi Islam kejawen, memang bikin sesajen, bikin air kumkuman, jadi sama dengan Hindu. Jadi saya tidak ada masalah kalau untuk masuk Hindu. Sebetulnya nggak aneh, cuman pada saat kita sama teman, kenapa kamu menyembah batu? Kan begitu ditanya ya sama teman. Enggak, aku nggak menyembah batu gitu. Kebetulan sampai ada orang Bali yang menjadi guru agama Hindu, baru kelas 3 itu baru ada guru agama Hindu tahun itu. Waktu kecil saya tidak pernah malu karena walaupun hanya 10 orang, tapi kadang juga ada cemuhan. Kalau kenapa, ayo begini, agama bundu katanya gitu kan, plesetan untuk agama Hindu mereka yang sebelah. Saya 3 bersaudara, bapak ibu itu Hindu, tapi kakak saya yang 2 Muslim, saya yang terakhir Hindu. Karena jodohnya Muslim, ditarik jadi Muslim. Itu kakak cowok pertama ditarik Muslim, terus kakak kedua itu cewek juga ditarik di Muslim. Saya tidak pernah terpikirkan untuk pindah keyakinan, karena memang sudah seperti itu ya, kita bertahan. Saya dari kecil, saya adalah seorang anak dari keluarga bertujuh. Ayah saya adalah tokoh di Jawa Tengah, namanya Bapak Sugijo Hadi Sasmito, dan ibu saya Sri Sumarni. Ibu saya dulu dari Islam, kemudian ikut ayah, dan sampai sekarang ibu menjadi pemangku juga di Jawa Tengah. Nah, dari 7 bersaudara, saya adalah salah satu. Karena saya berpikir seorang tokoh harus ada yang melanjutkan seperti itu. Dari kecil saya sudah merasa itu, dan dari kecil saya sudah mulai, ketika kami waktu itu di Ambarawa itu adalah warga kita sangat sedikit. Yang tadinya hanya 5 kakak, akhirnya menjadi 200 kakak. Itu adalah ketokohan ayah saya. Di situ saya mempelajari bagaimana ayah saya kemudian
saya harus menjadi Hindu yang kuat. Ada rasa seperti itu. Jadi setiap warga datang, kami ikut melayani, ikut meladeni dan seterusnya. Sampai kadang karena belum ada pura, sembahyang di rumah kami, dan sampai akhirnya pada tahun 1993 pura sudah terbangun, dan di situ ayah saya yang mendirikan pura di Giri Suci Ambarawa itu. Dan dari situlah mulai muncul ketokohan kami, dan kami selalu ikut kegiatan di mana-mana. Di Pradah kami juga pernah menjadi sekretaris Pradah di Jawa Tengah. Kemudian setelah kami dewasa, kami di Wanita Hindu, kami pun juga eksis ya. Di Provinsi Banten saya sebagai ketua bidang sosial di Wanita Hindu, dan saya selalu menjadi promotor, saya selalu menjadi provokator untuk menggerakkan ibu-ibu. Saya menjadi kompor, karena bagaimana kita sebagai seorang wanita, kita harus mampu berbuat seperti itu. Menemukan suami sudah pada prinsipnya dari awal saya akan menikah kalau saya menemukan umat sedharma gitu. Jadi udah prinsip, walaupun kita kenal sama orang Kristen, orang ini sudah sampai ini, stop. Begitu dia mau mendekat dengan kita, kita jangan memberikan harapan kepada orang. Kalau ini memang hal yang sangat fatal sekali, yang harus kita berikan ke saudara-saudara kita, adik-adik kita pada saat mencari teman hidup. Jangan kasih harapan. Begitu dia ingin masuk ke harapan itu, cut. Jangan dikasih ini. Itu adalah nanti kita menyakitin seseorang. Karena begitu sudah menyakitin kan kasihan. Jadi hal yang utama adalah prinsip. Jadi begitu gini, kita jangan buka hati untuk orang lain kalau memang dia bukan sedharma. Nah, itu yang akan memperkuat generasi kita untuk menemukan saudara-saudara sedharma. Memang disitulah ujian buat kita, buat saudara-saudara kita yang seiman. Gagalnya di situ, kenapa umat kita tidak berkembang. Nah, saya sangat berharap sekali di acara ini untuk saudara-saudara kita bisa menekan diri kita supaya dia bisa benar-benar ajaran Dharma ini bisa bertahan. Kalau syukur sih bisa berkembang, jangan bertahan aja, jangan berkurang. Satu-satu berpikir yang baik, dua-dua bicara yang baik, tiga-tiga berbuat yang baik, 1, 2, 3 Trikaya Parisuda. Dari situ anak-anak mengerti apa itu Trikaya Parisuda, berpikir, berbuat, berucap yang baik. Bercapa terus setiap setiap malam Jumat suruh bercapa kayak Trimantram 11 kali sama air kelapa hijau. Udah habis di bercapain itu airnya diminum. Itu selama berapa bulan gitu. Di Katolik itu kita diajarkan untuk kasih dengan kasih. Bagaimanapun kita mendapatkan ketidaksenangan, ketidakbahagiaan, kalau kita masih memiliki kasih, kebahagiaan itu pasti akan kita dapatkan, pasti akan kita raih. Kenapa saya tidak bisa berpaling dari Yesus? Karena saya membutuhkan kasih itu dalam hidup saya, dalam keseharian saya, dalam rumah tangga saya, dalam saya mendidik anak-anak saya. Mungkin orang berpikir saya mendua, tapi itu biarlah saya yang tahu. Tapi saya percaya bahwa kalau saya berjalan di jalan yang benar, lewat apapun pasti saya akan sampai kepada tujuan saya. Saya belajar agama Hindu dari suami, diajarin cara sembahyang dan bikin banten. Bahwa suami saya juga malah mengajarkan bikin canang sari, Mbak. Canang sari, terus bikin ketupat,
Nah, itu suami saya ngajarin sendiri biar saya bisa. Terus lama-lama kalau ada kegiatan di pura, saya ikut. Istilahnya kalau di Hindu itu ngayah ya. Jadi kita ikut aktif di pura, lama-lama kita bisa bikin prasarana yang untuk sembahyang itu. Saya menjadi Hindu adalah sebuah keputusan yang saya ambil karena saya menikah dengan orang Bali. Saya menjadi Hindu adalah kewajiban karena saya akan menjadi seorang ibu dari anak-anak yang luar biasa. Sekarang saya memiliki 3 orang anak yang memang luar biasa. Pernikahan itu kan memang harus satu agama, peraturan pemerintah pun juga seperti itu kan gitu. Jadi karena kita sama-sama menyukai dan kita pun tidak mungkin bisa bertahan dengan keyakinan kita masing-masing, saya mengalah, saya ikut suami saya pindah agama. Baik-baik aja. Iya, mereka saling mengerti. Bahkan kalau lebaran saya juga pulang ke keluarga, ke orang tua, juga ke saudara-saudara, kakak saya saling mengunjungi. Kakak saya sering mengunjungi ke rumah saya, kalau saya nggak bisa mengunjungi kakak yang mengunjungi, jadi saling berkunjung gitu. Jadi sekarang udah baik semua. Dengan seiringnya waktu mereka mengerti kenapa saya beda, tapi lambat-lambat mereka udah gimana ya, udah memahami lah, oh mungkin ini jalan hidup adiknya begitu. Menjadi Hindu itu adalah kewajiban dan tanggung jawab. Saya akan jalani, saya akan berusaha untuk menjadi umat Hindu yang baik. Saya akan berusaha untuk tidak membuat malu. Saya hanya ingin berusaha untuk menjadi yang terbaik dimanapun. Bertahan di Hindu, apalagi yang baru masuk non Hindu itu harus dibimbing, benar-benar dibimbing. Karena apa? Kalau nggak dibimbing pasti dia akan ragu di hati, dia akan grundel di hati. Apalagi ada pengalaman juga, itu ada orang laki-laki nikah dengan wanita, dia tuh diajak wanita itu dipindah ke Hindu, tapi laki-laki ini kemarin meninggal, terus ceweknya itu langsung pindah ke Muslim lagi. Karena apa? Karena kurang bimbingan itu. Kita kalau bimbing itu dari yang mudah-mudah saja sih, nggak usah yang ruwet ya, bukan rumit sih, karena harus ada menjahitan. Kalau di Jawa kan hanya penek-penek daun pisang, taruh kopi, taruh di klepek gitu kan, itu nggak ada rumitnya ya, itu soal menjahitan aja ya. Keajaibannya yaitu pas lagi pernah sakit, udah berobat kemana aja, udah sampai ke orang pinter udah, tapi pulang dari berobat itu mampir ke pura, sembahyang dulu, ketemu Pak Mangku, dipegang lah Pak Mangku. Itu waktu itu saya sakit kelenjar getah bening, udah dibelet 4 kali, tapi yang gede belum. Dipegang sama Pak Mangku, ini udah kronis, berobat sama saya 6 bulan. Ya udah saya coba Pak Mangku, itu udah berobat rutin selama 3 bulan, itu tiap minggu berobat. 6 bulan 2 minggu sekali. 6 bulan itu udah kelihatan perubahan, jadi diperpanjang lagi 3 bulan sampai 1 tahun, itu sembuh total. Suami saya sakit
saya berobat kemana-mana itu tidak ada secara medis tidak ada penyakitnya, sudah check up, sudah ronsen, sudah segala macam, tidak ada ini. Terus saya ke pendeta Bali waktu itu, beliau bilang disuruh pulang sembahyang, itu aja. Karena menurut beliau ini tidak ada penyakit apapun gitu. Setelah saya pulang sembahyang, sembuh suami saya itu sampai sekarang. Suka sesek gitu, jadi kita periksa penyakitnya pindah-pindah gitu, nanti pusing gitu, nanti di perut gitu, karena memang mungkin selama ini juga suami saya tidak menjalankan Hindunya dengan memang sembahyang juga tidak pernah seperti itu. Waktu saya udah kesempatan ngambil tirte pas acara Odalan di Pura Gunung Salak, itu rombongan Majapahit dan mangku yang dari BSD itu diutuskan untuk ngambil tirte di Sumedang. Itu di bukit, jalan kaki, masuk hutan, itu penuh rintangan juga, soalnya itu masuknya ke dalam, jalannya jauh, dan di situ ngambil tirtenya itu di atas batu keluarnya. Nah di situ saya juga bersembahyang dengan khusyuk, dengan pokoknya dengan hikmat lah, pokoknya dengan hati yang tulus. Saya tuh pengen tahu siapa sih yang ada di sini gitu, pengen ngerti gitu siapa. Di situ ada pokoknya Dewi cantik sekali, dia pakaiannya adatnya adat Sunda, pakaiannya baju putih. Saya di situ mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena beliau sudah mengizinkan saya untuk melihat beliau di situ, gitu. Itu pengalaman saya dua kalinya di situ. Tidak putus asa sih ya, kita kan memang harus mencari ini biar bagaimana caranya biar sembuh kan gitu. Cuma memang karena kita sudah kemana-kemana gitu tidak sembuh kan gitu, cobalah kita kemari kan gitu, itu juga awal coba-coba. Tapi setelah saya ke pendeta Bali itu ternyata memang ada petunjuk beliau seperti itu, harus pulang sembahyang. Kita harus yakin kan gitu, kita yakin kayak kita tidak ada jalan lain lagi. Saya pulang sembahyang, sembuh suami saya sampai sekarang. Banyak sih ya. Yang pasti saya merasakan damai. Saya merasakan bahagia. Walaupun kadang-kadang masih ada pergumulan di sana. Tapi saya mencoba untuk selalu berpositif. Kalau agama lain istilahnya apa ya? Fanatik, nggak ada fanatik gitu. Maaf ya, yang bahkan orang tua saya dinaikkan haji sama suami saya. Aspenggara bahagia sih. Ya. Bangga tak jadi anak Hindu? Bangga. Kenapa, Bu? Karena di agama Hindu itu kita itu istilahnya nggak boleh menyakitin orang lain. Selalu yang diajarkan itu kasih sayang. Jadi kasih sayang itu selalu tumbuh biarpun itu di lingkungan anak kecil atau lingkungan keluarga, yang membuat kita rukun. Ya kita membuat rukun itu aja lah. Saya sangat bahagia menjadi wanita Hindu dan sangat bangga karena bisa tetap beragama Hindu, tetap mendapat suami Hindu, anak-anak masih terus bisa menjalankan tradisi leluhur Hindu. Mudah-mudahan sampai nanti anak cucu saya. Sangat bangga, makanya saya aktif di Pura. Banyak orang di Pura Cinere mengenal saya tapi tidak mengenal suami saya. Bukan sesuatu yang ini ya, tapi
saya cukup bersyukur gitu, saya lumayan ada nama di sana gitu. Jangan pernah lelah untuk belajar mengenai Hindu. Hindu itu luas. Kalau kita mendalaminya itu, hati kita akan lebih tertantang, lebih juga mengetahui itu lebih dalam lagi dan akan penasaran. Untuk kalian juga yang masuk Hindu sebenarnya gampang kalau kita jalani dari dasar, gak usah yang sulit-sulit. Jalanilah dengan terus ikhlas. Janganlah dengar kata-kata dari orang lain. Ikutilah kata hati. Mudah-mudahan ke depan bisa menjalani dengan baik.